Beberapa saat lagi Anda akan mendengarkan Ruang Kita. Oke semuanya, balik lagi di Ruang Kita. Udah episode ke-6 aja, udah gak kerasa. Tapi semoga bisa lebih grow up lagi. Dan ceritanya juga semoga lebih bervariasi dan juga semoga memberikan inspirasi ataupun hal-hal positif buat kita-kita semua. Dan jadi di episode ke-6 kali ini bakalan ada hal yang spesial. Jadi bakalan ada satu konsep baru di Ruang Kita. Jadi para narasumber boleh banget ngirimin ceritanya dalam bentuk audio file. Jadi bisa voice atau juga voice recorder. Bagusan dari voice recorder terus baru dikirim melalui WhatsApp ataupun Telegram atau dari Gmail atau juga bisa di DM. Dan gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengerin cerita dari teman Ruang Kita. Jadi 1 minggu yang lalu itu pas hari Jumat aku sama temenku cewek itu jalan-jalan kan berdua jalan-jalan tuh aku berdua ke taman. Terus kan lagi musim kayak gini, setiap tempat-tempat itu kan dijaga sih sama tentara gitu. Terus ya udah sih aku aja sama temenku itu jalan-jalan gitu. Pas masuk tamannya kan dicek suhu itu. Bapak-bapak tentaranya tuh kayak ngeliatin aku sama temenku gitu, tapi gak tahu ke arah aku apa ke arah temenku. Terus ya pokoknya yang ngerasa dilihatin itu ternyata gak aku doang, ternyata temenku juga ngerasain. Ya jadi gimana dong kalau pas bayangin aja kamu lagi main terus ada yang liatin kamu terus kan nggak enak kan, kayak gimana gitu. Terus aku sama temenku itu duduk-duduk itu dilihatin, ngapa-ngapain itu dilihatin pokoknya. Terus ya udah aku tuh keluar dari tempat itu beli makanan. Kan otomatis kalau aku keluar dari situ harus keluar di satu titik yang sama di tempat yang tadi aku masuk itu kan. Terus dia tuh ngeliatin terus. Ya udah aku sama temenku agak menambah kecepatan jalan, aku beli makanan kan, ternyata dia itu ngikutin tahu di belakang aku sama temenku. Terus katanya temanku itu dari tadi tuh emang diikutin. Pas aku beli makanan sama temenku, dia itu intip-intip dari jarak jauh gitu kan. Terus tiba-tiba dia di samping temen aku, ya ampun, dia mau minta nomor HP tahu nggak. Terus kan aku sama temenku itu lagi ngobrol kan berdua. Terus tiba-tiba itu dia di samping temen aku kayak ngagetin pakai sepatu gitu. Yang teman aku ya ketakutan. Soalnya teman aku itu orangnya kayak takutan gitu loh, apalagi sama anak laki-laki kan. Terus ya aku ya juga takut, tapi kan itu tempat rame sih. Tapi dia dia katanya temenku si Pak Tentara itu ya dia masih muda sih. Si Pak Tentara itu udah ngeluarin HP kan, dia kayaknya mau minta nomor. Soalnya temenku sempet lihat di layar HP-nya itu dia udah ngetik di kontak. Tahu-taunya aku sama temenku kan nggak berani ngadep ke dia. Dianya juga nggak bilang apa-apa. Terus mungkin nggak ada yang reken dia mungkin ya. Terus dia kayak pura-pura telepon gitu, terus dia pergi. Ya nyesel deh aku. Terus kemarin aku tuh kesana lagi, niatnya kan siapa tahu ketemu ya, ternyata nggak ketemu. Oke, itu adalah satu cerita dari teman kita. Dan kalau pas dengerinnya tuh rada apa ya, kalau aku pribadi, dan pas udah dengerin selesai itu jadi ketawa. Jadi pas awalnya tuh aku mikir, wah ini kayaknya bakalan gimana deh, kayaknya bakalan di mata-matai terus bakalan coba digangguin deh kayaknya. Ternyata di endingnya tuh bikin apa ya, ngakak gitu loh. Dan apalagi ekspresi ataupun penjelasan dari si cerita juga itu ngebuat suasana jadi semakin lucu lagi. Cuman memang sih kadang kita tuh harus apa ya, harus waspada juga, apalagi sampai dah diawasin gitu. Kayak dimata-matai katanya sih ya, diawasi, dipantau terus pergerakannya mulai dari luar masuk ke dalam, bahkan sampai keluar lagi pun masih diawasi, bahkan di akhir sampai diikuti. Cuman emang sayang banget sih pas dia bilang nyesel karena nggak dapat nomor kontak dari mas-mas tentaranya. Cuman satu hal yang perlu digarisbawahi itu, bukan garis bawahi, tapi jadi aneh adalah mas-mas tentaranya. Mas-mas tentaranya kan emang udah ngawasin dari awal. Cuman pas dia ngampirin si yang cerita dan juga teman-temannya ini, itu caranya aneh. Selain datangnya tiba-tiba, dia juga tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan kita tahu sepatu tentara itu
kalau jalan ada sound effect-nya kayak tep 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 gitu kan. Itu kan kayak wah gila keren banget. Itu tiba-tiba dihentakkan ke kakinya kayak lagi pas kibra gitu. Siapa coba orang yang gak kaget dengar kayak gitu? Kaget tuh pasti, kaget pasti banget. Tiba-tiba di samping teman-temannya, tiba-tiba dihentakkan kakinya, terus ngeluarin HP yang katanya temennya tuh udah ngeluarin HP terus masuk ke menu call gitu kayak kontak gitu. Cuman mas tentaranya kayak ya kayak pura-pura main HP sampai akhirnya dia kayak pura-pura nelpon gitu karena nggak digubris sama anak-anak teman-temannya, yang akhirnya jadi satu penyesalan buat si yang cerita karena nggak dapetin nomor telepon dari mas-mas tentaranya. Cuman itu juga cukup aneh sih ya, karena cara mas-mas tentara yang buat ngedeketin tuh baik lagi, itu lucu banget. Tapi emang waspada itu perlu ya, cuman emang kadang terlalu waspada itu tuh bisa ngebuat satu peluang atau satu kesempatan tuh bisa terbang sia-sia. Tapi ya itu nggak bisa disalahin juga, udah sifat alami manusia buat ngedefend dirinya apalagi sedang kayak merasa diawasi gitu. Cuman katanya sih rada takut ya temennya yang cewek, sehingga akhirnya mungkin gak jadi dapat nomor telepon mas tentaranya. Sampai akhirnya dia datang lagi dong ke tempat yang sama besoknya, tapi ternyata mas-mas tentaranya udah pindah buat ngejagain tempat yang lain. Gitu aja sih kalau dari aku. Mungkin apa ya, hal positif atau pesan dari cerita kali ini itu adalah kesempatan itu emang kadang bisa datang kapan aja. Kesempatan itu bisa tiba-tiba datang dari hal-hal yang mungkin gak terduga juga. Kadang ada banyak resiko ketika kita ngambil suatu kesempatan. Cuman kalau dari pengalaman aku, kita tuh bakalan lebih nyesel untuk gak ngelakuin hal yang harusnya ada di kesempatan itu dibanding kita tidak ngapa-ngapain dari suatu kesempatan itu. Jadi kayak merasa nyeselnya tuh ya nyesel. Lagian juga kan itu di tempat publik ya, mas-mas tentaranya nggak mungkin mau ngapa-ngapain. Maksudnya ya paling minta nomor telepon terus telepon-teleponan di rumah. Kalau emang gak nyaman ya bisa langsung diblok aja, segampang itu. Cuman mungkin kondisinya beda gara-gara temennya juga rada panik waktu itu. Soalnya mas-mas tentaranya ngeselin ya. Siapa coba yang gak kaget, gak takut gitu ya anak-anak cewek. Dan kayaknya segitu aja episode Ruang Kita kali ini. Semoga terhibur, dan kalau suka pakai versi voice note gini, tinggalin di kolom komentar. Dan kita ketemu lagi di Ruang Kita berikutnya. Goodbye.